Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat. Kami selaku kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri Nike Nabila Ahmadiansyah dengan NPM C10190256, lalu Nadia Rahma Andini dengan NPM C10190257, lalu Alivia Putri Khairunisa dengan NPM C10190260, dan Siti Nurhaliza dengan NPM C10190261. Selanjutnya terdapat materi untuk akuntansi pusat, agen dan cabang, akuntansi agen dan cabang, dan akuntansi pusat dan cabang. Meskipun agen dan cabang keduanya sama-sama merupakan suatu sarana, namun terdapat beberapa perbedaan pokok di antara keduanya. Yaitu untuk agen, cakupan operasi lebih sempit, sedangkan untuk cabang, cakupan operasi lebih luas dan beroperasi seperti perusahaan biasa. Untuk agen sendiri, sistem informasinya tidak melakukan catatan dimulai transaksi apa sampai yang harus di jurnal. Sedangkan untuk cabang, sistem akuntansinya dicatat lengkap oleh cabang. Dalam hal organisasi maupun pengelolaan manajemen, agen hanyalah merupakan tempat penjualan produk milik pusat, dan agen tidak perlu dipisahkan pengelolaan manajemen maupun pencatatan akuntansinya. Semua kebijakan dan catatan akuntansi dikelola langsung oleh pusat, dan tugas agen hanyalah mencari pembeli yang selanjutnya menghubungi pusat untuk mengirimkan sejumlah produk untuk pembeli tersebut. Sedangkan untuk cabang, pengelolaan manajemen serta pencatatan akuntansi perlu diadakan pemisahan antara pusat dan cabang, sehingga dalam melaksanakan kebijakannya yang ditentukan oleh pusat, cabang memiliki kebebasan untuk melaksanakannya. Cabang juga mempunyai wewenang untuk menjual produk sesuai dengan keinginannya, dan cabang diberi kebebasan pula untuk melakukan pencatatan transaksi-transaksi tersendiri. Sebagai pertanggungjawaban cabang kepada pusat, cabang diwajibkan membuat laporan keuangan setiap periode tertentu yang dilaporkan kepada pusat. Laporan keuangan cabang ini tidak disebarluaskan kepada pemegang saham ataupun kepada umum, sebab laporan keuangan cabang ini hanya bersifat intern yang khusus dilaporkan kepada pusat. Setelah menerima laporan dari cabang, selanjutnya pusat akan mengadakan konsolidasi untuk menyusun laporan-laporan keuangan gabungan antara laporan keuangan pusat dengan laporan keuangan cabang-cabangnya. Kantor agen dalam melakukan kegiatannya memperoleh fasilitas dari kantor pusat. Salah satu fasilitas tersebut adalah berupa uang yang merupakan modal kerja bagi kantor agen. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan oleh kantor agen hanya sebatas pertanggungjawaban atas modal kerja dari kantor pusat. Selanjutnya ada metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di kantor agen. Yaitu yang pertama ada laba rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Yang kedua, laba rugi kantor agen dipisahkan dengan laba rugi kantor pusat. Biasanya, agen bagi hasil atau menetapkan bonus. Jadi siapa yang mampu untuk menjual lebih banyak dan mencapai target akan mendapat bonus, yang artinya agen tidak mempunyai aset dalam kantor pusat. Dalam hubungan antara kantor pusat dan cabang, dikenal dengan adanya sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, apabila sistem sentralisasi digunakan, maka pembukuan terhadap transaksi yang terjadi di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Pada cara ini, kantor cabang cukup mengumpulkan dokumen-dokumen dasar. Dokumen tersebut dikirim kepada kantor pusat untuk dicatat dalam buku jurnal dan rekening-rekening buku besarnya. Sedangkan untuk sistem desentralisasi, pada cara ini setiap cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi pada cabang yang bersangkutan secara lengkap.
Jika sistem desentralisasi digunakan, biasanya susunan dan klarifikasi rekening-rekening pembukuan pada tiap kantor cabang mengikuti dan sesuai dengan susunan dan klarifikasi yang dipakai pada kantor pusatnya. Prinsip pelaksanaan sistem desentralisasi yaitu ciri pokok yang menghubungkan pembukuan di kantor cabang dan kantor pusatnya adalah adanya rekening tanda kutip R_K strip kantor pusat kutip di dalam rekening pembukuan kantor cabang dan di dalam rekening pembukuan kantor pusat yaitu tanda kutip R_K strip kantor cabang tanda kutip. Terdapat hubungan antara rekening-rekening pembukuan di kantor cabang dengan rekening-rekening pembukuan di kantor pusat. Aktiva yang ditempatkan di cabang adalah sebagian dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan sebagai satu kesatuan usaha. Kantor pusat sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi tidak perlu melakukan pencatatan terhadap perubahan bentuk atau komposisi terhadap investasi di kantor cabang. Sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, cabang mengeluarkan biaya untuk pendapatan. Di dalam akuntansi, pengaruh pendapatan dan biaya terhadap modal yang diutamakan akan dikumpulkan selama satu periode melalui ikhtisar perhitungan laba rugi. Selanjutnya ada contoh soal agen. Yang pertama, PT Air Mengalir merupakan perusahaan depot air minum dan ingin memperluas usahanya dengan menyewa bangunan di daerah Garut selama 6 bulan sebesar 60 juta rupiah. Namun, karena bangunan yang disewa merupakan bangunan tua, maka PT Air Mengalir mengeluarkan biaya untuk perbaikan gedung sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, PT Air Mengalir mengirimkan kas untuk kegiatan operasionalnya di Garut sebesar 7 juta rupiah. Yang ketiga, PT Air Mengalir mengirimkan persediaan yang diterima oleh agen Garut sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang keempat, selama bulan Desember, agen Garut mengeluarkan dana yang akan ditagih ke kantor pusat dan langsung dibayar pada saat pengajuan sebagai berikut. Ada biaya gaji karyawan sebesar Rp2.500.000, lalu ada biaya air dan listrik sebesar Rp800.000, lalu ada biaya telepon sebesar Rp300.000, lalu ada biaya asuransi sebesar Rp1.200.000. Dan yang kelima, agen Garut menjual galon sebesar Rp30 juta pada Ibu Tina secara tunai. Beban pokok penjualan galon tersebut sebesar Rp24 juta. Lalu yang keenam, PT Air Mengalir melakukan jurnal penyesuaian pada akhir bulan atas transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan atas peralatan yang dibeli dengan harga Rp9 juta dengan umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa Rp0. Yang kedua, ada gaji karyawan yang belum dibayar dan akan dibayar bulan depan sebesar Rp5 juta. Dan yang ketiga, ada sewa dibayar di muka atas gedung. Lalu selanjutnya ada jurnal di pembukuan PT Air Mengalir. Transaksi yang pertama, menyewa gedung untuk fasilitas penjualan selama 6 bulan sebesar 60 juta. Sehingga untuk jurnalnya sewa dibayar di muka, agen Garut di debit dan kas di kredit karena mengurangi kas untuk membayar sewa sebesar 60 juta. Lalu transaksi yang kedua ada mengeluarkan biaya untuk perbaikan gedung sebesar 15 juta. Sehingga jurnalnya leasehold improvements agen Garut di debit dan kas di kredit. Lalu transaksi yang ketiga ada agen Garut menerima kas yang dikirimkan dari PT Air Mengalir sebesar 7 juta. Sehingga jurnalnya kas kecil agen Garut di debit dan kas berkurang di kredit pada PT Air Mengalir karena mengirimkan kasnya ke agen di Garut sebesar 7 juta. Dan transaksi yang keempat ada PT Air Mengalir mengirimkan persediaan bahan yang akan dijual ke agen Garut sebesar 50 juta. Sehingga jurnalnya adalah persediaan bahan yang akan dijual agen Garut di debit
dan persediaan di kredit karena persediaan di PT Air Mengalir berkurang akibat persediaan dikirim ke agen yang ada di Garut sebesar 50 juta. Selanjutnya, membayar tagihan yang diterima kantor pusat atas beban-beban agen penjualan. Untuk jurnalnya, di sebelah debit ada beban gaji karyawan agen Garut sebesar 2.500.000, lalu beban air dan listrik agen Garut sebesar 800.000, lalu beban telepon agen Garut sebesar 300.000, lalu beban asuransi agen Garut sebesar 1.200.000. Lalu untuk sebelah kreditnya ada kas sebesar 4.800.000. Lalu selanjutnya agen menjual barang dagangan ke Butina sebesar 30 juta dengan HPP 24 juta secara tunai. Jadi jurnalnya kas bertambah di debit sebesar 30 juta karena Butina membeli secara tunai. Akun penjualan agen Garut di sebelah kredit sebesar 30 juta karena penjualan bertambah di kredit. Lalu untuk harga pokok penjualan agen Garut bertambah di sebelah debit sebesar 24 juta dan persediaan berkurang karena adanya penjualan di kredit sebesar 24 juta. Lalu selanjutnya PT Air Mengalir mencatat penyesuaian pada akhir bulan atas transaksi agen Garut yang terdiri dari yang pertama, ada beban sewa agen Garut bertambah di debit sebesar 10 juta. Karena sewa yang telah terpakai baru 1 bulan yaitu 10 juta, selanjutnya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.800.000. Untuk tahun ini dihitung dari 9 juta dikurang nilai sisa dan dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Lalu didapat 1.800.000 dan terakhir beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 5 juta. Lalu untuk yang kedua, untuk di kredit sewa dibayar di muka agen Garut berkurang sebesar 10 juta. Akumulasi penyusutan atas peralatan agen Garut sebesar 1.800.000 dan utang gaji sebesar 5 juta. Selanjutnya ada contoh soal cabang. Yang pertama, PT Air Mengalir mendirikan cabang di Kuningan dengan mentransfer kas sebesar 80 juta dan perlengkapan sebesar 12 juta dan 1 unit kendaraan sebesar 35 juta. Lalu yang kedua, cabang Kuningan memperoleh laba sebesar 27 juta. Lalu yang ketiga, cabang Kuningan membeli 10 persediaan dari PT BIN dengan harga 1 juta per unit secara tunai. Yang keempat, cabang Kuningan menerima persediaan dari kantor pusat sebesar 3.500.000 dan dari PT UNF sebesar 1 juta. Lalu yang kelima, biaya angkut yang dikeluarkan oleh PT Air Mengalir untuk mengirim persediaan sebesar 8 juta ke cabang Kuningan sebesar 200.000. Lalu yang keenam, PT Air Mengalir mengirimkan barang ke cabang Kuningan sebesar 40 juta yang dibeli dengan harga 36 juta. Lalu yang terakhir, cabang Kuningan menjual persediaan ke PT Mandiri Jaya sebanyak 60% dan total persediaan yang dikirimkan dari kantor pusat. Selanjutnya, ada ayat jurnal dari transaksi cabang dan pusat. Yang pertama, PT Air Mengalir mendirikan cabang di Kuningan dengan mentransfer kas, perlengkapan, dan 1 unit kendaraan. Maka jurnalnya untuk jurnal di kantor pusat yaitu investasi di cabang Kuningan di debit sebesar 127 juta karena aset yang dikirimkan ke cabang merupakan investasi bagi kantor pusat dengan asumsi bahwa aset tersebut yang dikorbankan akan memberikan manfaat di setiap tahunnya. Dan di kredit terdapat kas sebesar 80 juta, perlengkapan 12 juta dan kendaraan 35 juta.
Selanjutnya, jurnal di kantor cabang itu ada di debit terdapat kas sebesar 80 juta, perlengkapan 12 juta, dan kendaraan 35 juta karena aset bertambah di debit dan kantor pusat di kredit menunjukkan bahwa modal cabang Kuningan itu berasal dari kantor pusat sebesar 127 juta. Selanjutnya, untuk transaksi cabang Kuningan memperoleh laba sebesar 27 juta, maka jurnalnya untuk di kantor pusat yaitu investasi di cabang Kuningan sebesar 27 juta di debit. Karena adanya laba di cabang akan menambah investasi di kantor pusat. Dan laba cabang Kuningan di kredit sebesar 27 juta. Untuk jurnal di kantor cabang yaitu ikhtisar laba rugi di debit sebesar 27 juta dan kantor pusat di kredit sebesar 27 juta. Untuk transaksi nomor 3, cabang Kuningan membeli 10 persediaan dari PT BIN dengan harga 1 juta per unitnya secara tunai. Maka jurnalnya untuk di kantor pusat yaitu no entry atau tidak di jurnal karena pembelian persediaan di cabang itu tidak ada hubungannya dengan kantor pusat. Dan untuk jurnal di kantor cabangnya yaitu persediaan bertambah di debit sebesar 10 juta dari hasil 10 unit dikali 1 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 10 juta karena cabang membeli dengan tunai. Untuk jurnal penerimaan persediaan dari kantor pusat sebesar 3,5 juta dan dari eksternal PT UNF sebesar 1 juta. Maka jurnal untuk di kantor pusatnya yaitu adalah investasi di cabang Kuningan sebesar 3,5 juta di debit dan persediaannya di kredit karena berkurang untuk dikirimkan ke cabang Kuningan sebesar 3,5 juta. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabang, yaitu persediaan bertambah di debit sebesar 4.500.000 dan di kreditnya terdapat akun kantor pusat sebesar 3.500.000 dan PT UNF sebesar 1 juta karena persediaan itu bertambah dari kantor pusat dan dari PT UNF. Jurnal yang dicatat untuk persediaan yang dikirimkan sebesar 8 juta ke cabang Kuningan dan ditambah biaya angkutnya sebesar 200.000. Maka jurnalnya untuk di kantor pusat yaitu investasi di cabang Kuningan sebesar 8.200.000 dari persediaan sebesar 8 juta ditambah biaya angkutnya sebesar 200.000. Dan di kreditnya ada persediaan berkurang sebesar 8 juta dan kas untuk membayar biaya angkut sebesar 200.000 di kredit. Karena kita membayar kas 200.000, kas berkurang di kredit. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabangnya yaitu di debit ada persediaan bertambah sebesar 8.200.000 dan di kreditnya ada akun kantor pusat sebesar 8.200.000 karena persediaannya berasal dari kantor pusat. Selanjutnya untuk mencatat jurnal pengiriman persediaan sebesar 40 juta yang dibeli dengan harga 36 juta oleh kantor pusat, maka jurnalnya untuk di kantor pusat yaitu di debit ada investasi di cabang Kuningan sebesar 40 juta dan di kredit terdapat persediaan yang berkurang sebesar 36 juta. Karena ada selisih sebesar 4 juta, maka selisihnya itu dimasukkan ke akun laba antar perusahaan yang belum terrealisasi karena cabang belum menjual ke pihak eksternal. Selanjutnya untuk jurnal di kantor cabang yaitu adalah persediaan bertambah sebesar 40 juta dan di kredit ada kantor pusat sebesar 40 juta karena persediaan berasal dari kantor pusat. Terakhir, untuk mencatat penjualan yang terjadi di kantor cabang atas persediaan yang dikirimkan dari kantor pusat, maka jurnalnya di kantor pusat yaitu laba antar perusahaan yang belum terrealisasi di debit sebesar 2.400.000. Ini dihasilkan dari 60% dikali laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar 4 juta, maka hasilnya 2.400.000. Dan untuk di kreditnya ada akun laba di cabang Kuningan sebesar 2,4 juta. Sedangkan untuk jurnal di kantor cabangnya yaitu tidak di jurnal atau no entry. Sekiranya sekian presentasi materi mengenai akuntansi pusat, cabang, dan agen yang dapat kami paparkan.
Untuk memenuhi tugas pertemuan 14, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.